Kalau ngomongin dewa paling kuat di mitologi Nordik, gak ada yang bisa ngalahin Odin. Sebagai pemimpin para dewa di Asgard, dia bukan cuma terkenal sebagai dewa perang, tapi juga dewa kebijaksanaan. Tapi, kekuatan dan kebijaksanaan itu nggak datang begitu saja. Odin adalah sosok yang rela mengorbankan apapun demi mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih besar. Mulai dari mencungkil matanya sendiri, menggantung diri di pohon dunia, sampai menghadapi takdirnya di Ragnarok. Kisahnya penuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi, gimana perjalanan epik sang Allfather ini? Yuk, kita bahas bareng. Sebagai raja para dewa, Odin tahu bahwa kekuatan aja nggak cukup buat jadi penguasa yang hebat. Dia butuh kebijaksanaan sejati, pemahaman mendalam tentang dunia, masa lalu, masa depan, dan takdir yang menunggu. Suatu hari, dia mendengar tentang sumur Mimir, sumber kebijaksanaan paling sakti di dunia yang dijaga oleh makhluk bijak bernama Mimir. Tanpa ragu, Odin pergi ke sumur itu dan meminta seteguk airnya. Tapi tentu saja, kebijaksanaan sejati nggak bisa didapat secara cuma-cuma. Mimir menatap Odin dan berkata, "Kalau kau benar-benar menginginkan pengetahuan sejati, kau harus memberikan sesuatu yang sama berharganya." Tanpa berpikir dua kali, Odin mencungkil satu matanya sendiri dan menyerahkannya kepada Mimir. Sebagai gantinya, dia mendapatkan wawasan luar biasa, bisa melihat masa lalu, memahami masa kini, dan bahkan mengintip masa depan. Sejak saat itu, Odin dikenal sebagai dewa bermata satu, tapi dengan kebijaksanaan yang melampaui siapapun. Haus akan ilmu, Odin gak berhenti sampai di situ. Dia mendengar tentang Ran, simbol-simbol sihir kuno yang menyimpan kekuatan luar biasa. Tapi ada satu masalah besar, Ran itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bersedia mengorbankan segalanya. Odin pun mengambil keputusan yang lebih gila lagi. Dia menggantung dirinya sendiri di Yggdrasil, pohon dunia, tanpa makan dan minum selama 9 hari 9 malam. Bayangkan, tubuhnya terombang-ambing di antara kehidupan dan kematian, merasakan penderitaan luar biasa hanya demi mendapatkan rahasia sihir tertinggi. Di hari ke-9, Ran-Ran itu akhirnya menampakkan diri padanya. Odin berhasil memahami rahasianya dan mendapatkan kekuatan magis yang luar biasa, termasuk kemampuan melihat takdir dan mengendalikan sihir kuno. Sekali lagi, pengorbanannya nggak sia-sia. Kini dia bukan cuma dewa perang dan kebijaksanaan, tapi juga penguasa sihir yang tak tertandingi. Sebagai dewa yang bisa melihat masa depan, Odin tahu bahwa dunia suatu hari akan menghadapi Ragnarok, perang besar yang bakal membawa kehancuran bagi para dewa. Daripada pasrah pada takdir, Odin memilih untuk mempersiapkan diri. Dia membangun Valhalla, aula megah di Asgard, tempat ia mengumpulkan prajurit terbaik yang mati di medan perang. Dengan bantuan para Valkyrie, Odin memilih Einherjar, roh-roh pejuang terkuat dari dunia manusia, untuk dilatih sebagai pasukan khusus menghadapi Ragnarok. Bagi Odin, ini bukan sekadar membangun pasukan, tapi strategi untuk menghadapi takdir. Dia tahu Ragnarok nggak bisa dihindari, tapi setidaknya dia bisa melawannya dengan persiapan terbaik. Seperti yang telah diramalkan, Ragnarok akhirnya tiba. Musuh terbesar Odin, Fenrir, serigala raksasa anak Loki, akhirnya terbebas dan mengamuk, membawa kehancuran ke dunia. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Odin, dengan pasukan Einherjar dan para dewa, berusaha sekuat tenaga melawan pasukan kekacauan. Tapi seperti yang sudah ia lihat dalam visinya, takdir tetap tak bisa diubah. Dalam duel terakhirnya, Odin bertarung habis-habisan melawan Fenrir. Namun pada akhirnya, sang serigala raksasa berhasil menerkam dan menelan Odin hidup-hidup. Kematian sang Allfather menandai kehancuran dunia lama, tapi bukan akhir segalanya. Setelah Ragnarok, dunia yang hancur perlahan membangun dirinya kembali. Para dewa yang tersisa, termasuk Vidar, anak Odin, meneruskan perjuangan ayahnya dan menciptakan dunia yang baru. Meskipun Odin gugur, namanya tetap abadi. Dia bukan cuma dewa perang atau kebijaksanaan, tapi simbol pengorbanan sejati, seseorang yang rela melakukan apapun demi ilmu, kekuatan, dan masa depan dunia. Odin membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang otot dan senjata, tapi juga pemahaman, strategi, dan keberanian menghadapi takdir. Dan meskipun dia tahu akhirnya akan kalah, dia tetap maju dengan kepala tegak, tanpa ragu. Kadang, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kita harus berani mengorbankan sesuatu yang berharga. Kebijaksanaan sejati nggak datang begitu saja, harus ada perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk melampaui batas diri. Sekarang, pertanyaannya buat kalian, apakah pengorbanan Odin sepadan dengan yang dia dapatkan?
Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian mau dengerin kisah mitologi lainnya, langsung aja request.